Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan temanya seseorang yang akan datang padamu di tahun 2025 ini. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan readingan ini juga sifatnya timeless, tapi timelessnya sepanjang tahun 2025 aja. Ya, dan kita akan tarik 9 kartu di sini sesuai dengan angka tahun ya. Tahun 2025 angka tahunnya ada 9. Gitu. Ini bisa inisial nama ya, nama depan, inisial nama depannya gitu. Nah, untuk namanya ini bisa nama panggilan, nama tengah, nama belakang ya, atau nama depan. Oke, 1 2 3 4 5. Oke. Di sini kita punya R, ada R, ada G, P, ada P lagi. Ada D, ada F, ada J, ada D, ada X. X, D, J, F, D, P, G, E, R ya. Misalkan nih nama dia Egi ya. Egi untuk bisa nama depan dia, nama tengah dia, nama belakang, atau nama panggilan ya. Terkadang nama panggilan itu bukan nama asli dia ya, tapi punya nama panggilan lain, itu bisa gitu ya. Jadi R, E, G, P, D, F, J, D, X. Dan aku ngeliat di sini ada mantan juga ya. X mantan kamu. Kemudian kita lihat di sini. Dari kartu tarotnya kita akan lihat ya ciri-ciri dia seperti apa. Siapakah dia, orang yang akan datang menghampiri kamu di tahun 2025 untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Zodiak kamu ya, Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Oke, kita ambil ini aja ya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Wow. Aku rasa seseorang ini seseorang yang sudah kamu kenal ya. Seseorang yang sudah kamu kenal. Untuk beberapa orang ini mungkin kamu sudah berkeluarga dengan dia ya. Mungkin ini mantan suami kamu sendiri bisa. Atau apa ya? Kamu sempat ingin berkomitmen dengan seseorang ini gitu, atau kamu dulu pernah kayak tinggal satu rumah gitu ya, ataupun kamu pernah dekat dengan keluarga dia atau orang tua dia gitu, atau sebaliknya dia udah dekat dengan orang tua kamu dengan keluarga kamu gitu ya. Dan seperti yang bilang tadi, mungkin kamu ada yang sempat menikah ataupun hampir menikah gitu ya, atau tunangan gitu ya, tapi nggak jadi. Bisa juga seperti itu, sesuaikan aja. Yang jelas ini seseorang yang sudah kamu kenal gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa seseorang ini ada yang seseorang yang mapan ya, orangnya mapan. Mungkin dia udah punya rumah gitu, tapi dia punya tanggung jawab di sini ya. Dia punya tanggung jawab di keluarganya. Bisa kayak mungkin dia menjaga orang tua gitu ya, menjaga orang tuanya, hidup satu rumah dengan orang tuanya gitu. Tapi dia tipe orang yang sangat bertanggung jawab di sini gitu. Orangnya aku lihatnya di sini kaya ya, bisa kayak cukup ya, kaya lah, bisa dibilang kaya gitu. Mungkin dia udah punya rumah, udah punya mobil, banyak duit, ya tajir gitu loh orangnya gitu. Dan untuk beberapa orang di sini hati-hati ya kalau ini yang satu ini, karena aku ngerasa seseorang ini seseorang yang mungkin udah punya keluarga gitu.
ya udah menikah gitu, udah menikah. Jadi kalau dia seseorang yang menikah, sudah menikah, kamu harus hati-hati ya. Walaupun di sini aku ngerasa seseorang ini dapat memberikan kamu kenyamanan ya, tapi dari sisi materi. Mungkin orangnya tajir, orangnya kaya, orangnya banyak duit gitu ya. Seperti itu, tapi di satu sisi dia udah punya suami atau istri gitu ya, sudah punya keluarga lah gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini. Oke, di sini ada Knight of Cups. Oke, aku rasa seseorang ini seseorang yang bisa kamu andelin ya. Bisa kamu andelin. Orangnya romantis, orangnya sangat puitis juga ya orangnya, dan aku ngerasa dia ini cukup sangat sangat percaya diri gitu lah, atau yakin gitu untuk mendekat ke arah kamu gitu. Tapi memang seseorang itu sepertinya seseorang yang tidak gampang ditolak ya oleh lawan jenis gitu. Terutama jika kamu cewek gitu ya, karena dia ini kalau kamu suka tipe-tipe orang yang romantis, ini orangnya romantis banget gitu loh seseorang ini. Dia pandai menghibur hati perempuan kayak gitu ya. Dia pandai memperlakukan lawan jenis gitu loh ya, dengan baik, kayak nge-treatnya tuh baik gitu. Seperti itu. Dan ya untuk beberapa orang ini seseorang yang sudah kamu kenal ya, tapi selama ini tuh kayak maju ke kamu tuh agak sedikit ragu gitu loh ya. Aku nggak tahu sebelumnya kamu punya problem apa gitu ya, kenapa hubungan kamu jadi bisa seperti itu gitu. Tapi seseorang ini datang lagi ke dalam hidup kamu gitu, dengan yakin, dengan mantap, dengan percaya diri ya. Ada kemungkinan kalau kamu yang belum menikah, dia akan membawa lamaran buat kamu di sini. Kemudian kita punya di sini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles di sini aku ngerasa ada beberapa orang yang ada beberapa orang di sini, seseorang yang memang hubungannya udah dingin dengan kamu ya, agak renggang. Mungkin kamu juga punya perbedaan adat, budaya, agama, atau dari segi materi gitu ya, atau finansial. Itu mungkin kayak dianya tuh, entah kamu atau dianya tuh kayak lebih kaya gitu loh, kayak nggak sama, status kalian tuh kayak nggak sama gitu loh, gitu ya. Dan dia tuh kayak ngerasa mungkin kayak nggak pantas atau nggak layak gitu. Tapi kayaknya dia udah kayak membangun dirinya gitu loh. Setelah berpisah dengan kamu itu kayak dia memperbaiki dirinya gitu loh ya, seperti itu. Dan memang ini seseorang yang pernah merasa kehilangan kamu ya. Ini aku ngerasa ada beberapa yang pasangan kamu sendiri ya, yang kayaknya sulit untuk move on gitu loh. Makanya dia kayak ingin balikan lagi sama kamu gitu, karena bersama kamu itu kayak semacam menemukan kebahagiaan yang kayak terasa lengkap gitu loh ya. Nggak hanya lengkap dari segi perasaan ya, kayak ngerasa happy, senang gitu ya, tapi juga kayak saat kalian bersama itu banyak keberuntungan datang gitu loh. Kayak semacam mungkin dari segi ekonomi tuh dia uangnya tuh lancar-lancar aja gitu loh, tapi setelah berpisah dengan kamu itu kayak rezekinya agak sedikit menurun gitu loh ya, seperti itu. Dan tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang diharapkan gitu ya. Namun enggak hanya dari sisi itu ya, itu cuman mungkin dampaknya aja gitu ya. Tapi yang penting adalah dalamannya dia gitu. Dia benar-benar kehilangan kamu di sini gitu, bener-bener ngerasa kayak terpuruk gitu loh saat nggak ada kamu gitu, merasa lonely, merasa kosong gitu, dan hatinya pun kayak terasa dingin gitu. Dan untuk beberapa orang, kalau dia orang baru ya, kalau orang baru di sini aku ngerasa kamu punya perbedaan ya, perbedaan adat, budaya, agama, atau bahkan usia. Dan seseorang ini tuh kayaknya seseorang yang memang sangat butuh untuk dukungan atau sokongan dari kamu
gitu ya. Karena dia masih dalam tahap punya trauma ya, atau kayak dia mungkin baru kehilangan gitu, atau baru berpisah dengan pasangan dia, bisa juga seperti itu ya. Dan mungkin dia bertemu sama kamu itu, dia masih punya ini ya, masih dalam tahap move on gitu loh. Ya, dia masih dalam tahap move on di sini. Aku rasa, tapi bukan berarti dia menginginkan kamu itu sebagai pelarian gitu, enggak ya, enggak gitu loh. Cuman kayak apa ya? Kayak semacam kamu dengan dia itu bertemunya mungkin di saat enggak tepat aja gitu, di saat dia masih merasa kayak gitu loh. Ya. Atau sebaliknya kamu gitu. Ya, ini bisa sebaliknya, bisa energi kamu yang mungkin kamu dalam kondisi terpuruk, baru ditinggalkan gitu ya, baru kehilangan pasangan kamu misalkan gitu ya. Nah, ini bertemu dia gitu. Oke. Tapi yang jelas di sini aku ngerasa kalau ini dia, ini kayak dia benar-benar membutuhkan kamu di sini. Gitu. Benar-benar membutuhkan kamu. Mungkin kamu juga membutuhkan dia di sini. Jadi kayak kalian tuh saling membutuhkan gitu. Maksudnya membutuhkan di sini bukan kalian langsung jadian, enggak gitu ya. Tapi kayak misalkan kamu ketemu dengan dia gitu ya. Mungkin kamu punya pengalaman yang sama saat itu dan menginginkan kalian tuh ingin mengisi gitu loh satu sama lain, atau kayak saling menemani gitu loh. Benar-benar paham ya. Jadi gini, misalkan seseorang ya habis putus dari pacar gitu ya, misalkan kamu habis putus dari pacar kamu, kemudian dia juga habis putus dari pacarnya gitu. Jadi kayak masih ada fase-fase dia tuh kayak merasa sedih, merasa kehilangan. Nah, kemudian kalian tuh bertemu gitu, dan bertemu itu kayak ada semacam, mungkin dari pengalaman kalian punya pengalaman yang sama. Nah, disinilah kayak kalian tuh kayak saling mengisi gitu loh ya, kayak saling entah kalian berbagi karena pengalaman kalian yang sama, kayak kalian tuh butuh saling mendukung gitu loh, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada Four of Swords ya. Four of Swords ini aku ngerasa orang ini agak sedikit pendiam orangnya ya, nggak begitu banyak terbuka gitu. Dan seperti yang bilang tadi, ada yang mungkin dia masih dalam fase healing gitu. Jadi kalau misalkan kamu ya yang tertarik dia dulu, itu kamu butuh waktu ya, kamu harus bersabar dulu gitu. Atau paling tidak kamu harus mengerti dia gitu. Kalau misalkan hubungan kamu nanti kok kadang dia dekat, kadang dia kayak agak menghindar, atau kayak menurut kamu kadang dia oke, enak orangnya, tapi kadang-kadang cuek misalkan ya, kayak gitu. Nah, itu karena dia masih belum yakin gitu ya, bukan yakin dengan kamu ya, tapi kayak dengan dirinya sendiri pun juga masih belum benar-benar bisa sembuh gitu loh dari lukanya masa lalu atau traumanya gitu. Kayak masih dalam proses dia harus menghealing diri dia dulu gitu loh ya. Kalau ingin hubungan ke lebih serius butuh waktu dulu dia gitu, karena seseorang ini masih dalam proses pemulihan diri ya, atau kayak penyembuhan dirinya dia gitu. Jadi nggak bisa terburu-buru nih gitu menjalin sebuah hubungan gitu ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa orang ini memang seseorang dari masa lalu kamu ya, seseorang yang sudah bersama kamu dan kamu mungkin mengalami perpisahan dengan seseorang ini. Oke, dan kita lihat lagi di sini dari zodiaknya. Ini berdasarkan zodiak bulan ya, jadi nggak berdasarkan Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia, tapi berdasarkan zodiak bulannya dia. Misalkan dia lahir bulan 1 gitu ya, bulan 1 itu zodiaknya apa gitu. 1, 2, 3, 4. Oke, aku tarik 4 aja. Oke, di sini ada Aquarius, ada Scorpio, Sagittarius, dan Virgo. Oke, misalkan Scorpio nih ya. Scorpio ini kan bulan 10-11 ya. Nah, kayak gitu loh. Oke. Bulan 11. Nah, berarti dia Scorpio gitu loh. Jadi berdasarkan bulannya gitu. Oke, dan ciri lainnya di sini aku rasa seseorang ini emosional ya, orangnya mandiri,
orangnya suka membantu, orangnya cerdas, dan aku rasa dia memang pasangan ideal ya, seseorang yang ideal, pasangan ideal kamu mungkin tipe-tipe itu ya, tipe pasangan ideal kamu. Dan orangnya misterius ya, seperti yang bilang tadi, orang ini agak tertutup ya, orangnya agak tertutup. Kemudian orangnya berpikiran terbuka, makanya seperti yang bilang tadi ya, kalau dia punya perbedaan sama kamu, misalkan adat, budaya, agama, itu kayak dia bisa nerima kamu gitu, karena orangnya orang yang mau berpikiran terbuka gitu, jadi tidak terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan itu gitu ya, seperti itu, jadi tidak masalah untuk hal-hal itu gitu. Biasanya kan kalau orang itu memiliki perbedaan agama atau adat atau budaya itu kan mikir banget gitu ya, kayak nggak bisa nerima, harus begini, harus ikut ini, harus ikut ini enggak gitu loh. Wajar aja gitu, dia bisa berpikiran terbuka, jadi bisa nerima perbedaan itu ya. Dia nggak akan maksa kamu untuk kayak kayak apa, misalkan harus ikut dia, harus menjadi seperti dia, itu enggak gitu loh ya, seperti itu. Dan orangnya tipe-tipe orang yang bebas ya, kemudian penyayang, kemudian orangnya di sini analitis ya, kan tipe orang pemikir juga aku lihatnya dengan Four of Swords ini. Dia tipe-tipe orang yang pemikir, teliti, fokus pada detail gitu ya. Orangnya ramah ya, dengan adanya Knight of Cup ini juga menandakan seseorang yang ramah. Di Ten of Pentacles ini juga menandakan seseorang yang ramah gitu. Oke, dan ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata ya, atau kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.